Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Saputra dari TRE kelas B dengan NPM 247844044. Di sini saya ingin mensimulasikan flowchart menggunakan software Flowgorit. Sebelum masuk ke praktikumnya, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu flowchart dan simbol-simbolnya di dalamnya itu ada apa aja sih. Jadi untuk flowchart sendiri adalah diagram atau bagan alur yang menggambarkan alur bekerja atau proses secara visual. Flowchart menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika. Oke. Untuk simbol-simbolnya sendiri ada banyak ya. Beberapa yaitu seperti flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga sebagai koneksi line atau garis penghubung ya. Kemudian ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Jadi ada start dan end, itu adalah terminator. Untuk konektor simbol sendiri itu yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Berarti jika kita membuat sebuah flowchart dan halaman nggak cukup, bisa disambung dengan konektor simbol ini ya. Kemudian ada konektor yang lain juga, konektor simbol ini untuk keluar masuk penyambungan proses pada yang ini lembar dan halaman yang berbeda. Ini halaman yang sama. Kemudian ada simbol processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Berarti jika kita membuat flowchart dan ada sebuah proses, itu menggunakan processing symbol ini. Ada banyak sebenarnya, salah satunya seperti simbol decision, yaitu adalah simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian ada simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Di sini juga ada simbol predefined proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Ada yang lain, ada simbol display, simbol one stroke, simbol manipulative unit, simbol postcard, simbol dokumen, dan banyak lagi bisa dilihat ya di sini teman-teman. Tapi di sini berhubung dengan tugas yang diberikan oleh dosen, di sini saya mungkin akan lebih banyak menggunakan flow direction symbol, terminator atau konektor. Ini juga predefined process, input output ya teman-teman, mungkin itu. Kemudian sebelum masuk, jadi si algoritma ini bisa menjadi dasar sebelum masuk ke pemrograman ya. Jadi bisa saja kita membuat pertama kita membuat algoritma, kemudian flowchart, kemudian ke pemrogramannya. Tapi ada juga kalau kita udah pro ya, bisa langsung ke algoritma ke pemrograman ataupun flowchart ke pemrograman. Tapi berhubung kita di sini masih awal-awal banget, berarti sebaiknya kita membuat algoritma menggunakan flowchart ini ya. Di si Flowgorit ini selain APK yang buat simulasi flowchart, tapi juga bisa untuk melihat codingan pemrograman. Ada berbagai codingan ya, seperti bahasa C++, Python. Di sini juga kita bisa merun untuk melihat hasil dari flowchart ini. Mirip-mirip kayak di C++ lah untuk merun programnya. Jadi kita bisa langsung melihat hasilnya di sini. Sebelum masuk untuk flowchartnya, baiknya kita tahu dulu apa sih itu variabel, tipe data, dan deklarasi, proses deklarasi. Jadi untuk variabel itu adalah unit penyimpanan dasar dalam bahasa pemrograman.
Variabel terdiri dari nama variabel, tipe data, dan nilai yang akan ditetapkan ke variabel tersebut. Variabel dapat diibaratkan seperti botol air, sedangkan data adalah airnya. Variabel memungkinkan kita melakukan manipulasi data demikian merupa dengan melakukan operasi sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan tipe data adalah pengklasifikasikan data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Contoh tipe data sendiri seperti di C++ itu ada integer, float, string, character, array, number, boolean, real, object. Kemudian untuk deklarasi sendiri, deklarasi variabel merupakan langkah di mana sebuah variabel diperkenalkan atau didefinisikan dalam program sebelum digunakan. Deklarasi variabel memberitahu compiler atau interpreter tentang nama variabel dan tipe data yang akan disimpan di variabel tersebut. Oke, clear ya. Kalau kurang jelas nanti saya akan jelaskan di Flogorithm sekalian kita praktek. Jadi di Flogorithm ini ada main dan end ya, start dan end. Bisa di situ. Di sini kami diminta untuk menjelaskan penyelesaian program input output data mahasiswa menggunakan Flogorithm. Jadi kita untuk membuat sebuah macam input output dan proses deklarasinya ya. Langsung saja kita praktekkan di sini. Jadi yang pertama-tama, kalau teman-teman ingin menambahkan sebuah input output, pertama-tama teman-teman tentukan dulu variabel dan tipe datanya. Jadi langsung saja kita klik di tanda panah ke bawah ini untuk menambahkan simbol. Nah, pertama-tama teman-teman kan harus memasukkan input dan maksud saya variabel dan tipe data kan. Nah, jadi kita menggunakan declare atau deklarasi. Declare ini untuk memasukkan tipe data dan variabelnya. Contoh, misal npm. npm dan semester lah. Pastikan di sini tipe datanya adalah integer. Ingat kan tadi integer apa? Integer adalah belum saya jelasin. Jadi integer itu untuk fungsi bilangan bulat. Jadi kayak 1 2 3 4 5 6 6 6. Ya. Itu integer. Oke. Lanjut. Ya, di sini lihat integer npm semester. Tipe data semester. Kemudian kita ingin misal memasukkan nama, kita menggunakan declare lagi, klik 2 kali, misal nama dan prodi. Untuk nama, untuk kalimat sendiri tipe datanya menggunakan string. Jadi fungsi string itu untuk kalimat nama, kalimat pendek. Untuk misal kalimat yang panjang itu bisa menggunakan tipe data teks. Karena ini pendek berarti kita menggunakan string. Oke, mungkin kita mau menambahkan lagi IPK. Di sini sebenarnya boleh menggunakan boolean. Boolean itu sebuah bilangan pecahan ya, misal 3,4, 3, berapa. Itu pun real, tipe data real. Real juga bisa. Kayak 3,6, 3,8. Di sini kita menggunakan real aja. Di sini kita tulis saja IPK. Oke.
kita mendeklarasikan, selanjutnya setelah kita menentukan tipe data dan variabel dan kita telah mendeklarasikan, selanjutnya kita saya membuat input outputnya ya. Pertama-tama untuk output, baru ke input. Jadi untuk proses flowchart sendiri, dia pertama-tama output baru input gitu. Jangan sampai kebalik, nanti error. Untuk outputnya misal, saya bikin coba masukkan nama. Oke. Jadi untuk string, untuk kalimat output sebaiknya menggunakan tanda petik. Jika tidak akan berhasil. Jangan sampai lupa karena sangat penting. Oke. Output masukkan nama, kemudian input klik 2 kali, kemudian nama. Oke, kita panggil nama. Ini nama ya, string. Kemudian kita bikin lagi misal npm ya, output, ulangin output, kemudian output. Salah. Setelah output itu input. Masukkan kemudian inputnya npm. Jangan lupa itu teman-teman, start output jangan lupa masukkan tanda kurung. Kemudian setelah npm kita mau masukkan apa ya, masukkan prodi dan semester. Prodi dulu deh. Oke. Nah, masukkan semester. Start output, input. Inputnya adalah semester. Jangan salah ya, semester. Setelah semester kita coba masukkan apa ini? Oke. Prodi ya. Input. Masukkan prodi. Jangan lupa di sini input. Prodi. Kan sudah semua. Oh ya, IPK-nya belum. Jangan lupa output dan input. Masukkan IPK. Jadi ini adalah contoh untuk seperti flowchart pemrograman sederhana ya teman-teman. Masukkan IPK di sini, IPK. Jadi ini seperti, jadi ini input tuh kayak kita kayak memanggil gitulah, yang udah kita sebut. Misal kayak input nama, jadi kita manggil nama nih, nama. Jadi kita mengeluarkan string nama. Misal kita nanti tulis Ilham, dia keluarnya bakal Ilham. Itu ya teman-teman, manggil gitu. Setelah semua sudah,
kita end di sini, jangan lupa di sini jangan dihilangin end. Coba kita di ini di compile atau di run. Nah, di sini udah ada ya. Masukkan nama ya kan, pertama masukkan nama. Masukkan nama. Nah, di sini dia minta inputan nama kita. Masukkan Ilham. Enter dan masukkan npm 24784044. Enter. Masukkan semester 2. Masukkan prodi TRE. Masukkan IPK 3,68. Nah, coba kita lihat. Masukkan IPK, input IPK N ya, benar ya, IPK dan N. Jadi ini adalah contoh untuk pemrograman flowchart, pemrograman sederhana untuk software Flowgorithm. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya flowchart ini adalah sebuah step untuk mempermudah kita dalam penyusunan atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi flowchart itu step by step, ada proses gitu. Jadi oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.